Bosch, perusahaan teknologi dan penyedia layanan global, mengumumkan rencana untuk mem-PHK sekitar 5.000 karyawan di seluruh dunia, dengan 3.800 di antaranya berada di Jerman. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penurunan permintaan untuk kendaraan listrik dan kebutuhan untuk efisiensi operasional yang lebih baik. Penurunan permintaan mobil listrik. Penjualan mobil listrik secara global mengalami penurunan yang signifikan. Di Thailand, misalnya, penjualan kendaraan listrik diperkirakan tidak akan mencapai target tahun ini, dengan proyeksi hanya mencapai 80.000 unit dibandingkan target awal 150.000 unit. Di Indonesia, meskipun ada peningkatan penjualan mobil listrik pada bulan Mei 2024, angka tersebut masih jauh dari harapan pemulihan total pasar otomotif. Dampak terhadap industri. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam industri otomotif, di mana banyak produsen menghadapi kesulitan dalam menjual kendaraan listrik. Penolakan kredit mobil yang tinggi dan krisis ekonomi juga berkontribusi terhadap situasi ini, membuat konsumen lebih berhati-hati dalam membeli kendaraan baru. Bosch berupaya menyesuaikan diri dengan realitas pasar yang berubah ini, dan PHK tersebut merupakan bagian dari strategi untuk tetap kompetitif di tengah tantangan yang ada di sektor kendaraan listrik. Pemutusan hubungan kerja, PHK, 5.000 karyawan oleh Bosch memiliki dampak signifikan terhadap industri mobil listrik di Eropa, terutama dalam konteks transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, EV. Berikut adalah beberapa dampak utama yang mungkin terjadi. Dampak terhadap pasokan dan produksi. Penurunan kapasitas produksi, dengan pengurangan tenaga kerja, Bosch, sebagai salah satu pemasok utama komponen otomotif, mungkin akan mengalami penurunan kapasitas produksi. Hal ini dapat mengganggu rantai pasokan untuk produsen mobil yang bergantung pada komponen Bosch, seperti sistem kemudi dan perangkat lunak otomotif. Keterlambatan inovasi. PHK ini juga dapat memperlambat inovasi dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik. Bosch sebelumnya telah melakukan investasi besar dalam teknologi EV, namun dengan pengurangan tenaga kerja, kemampuan untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi baru mungkin terhambat. Dampak ekonomi dan persaingan. Pengurangan daya saing. Dalam menghadapi persaingan ketat dari produsen mobil listrik asal Cina, seperti BYD dan Great Wall Motor Co., pengurangan karyawan dapat mengurangi daya saing Bosch di pasar global. Produsen mobil Eropa harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan dan teknologi, dan pengurangan tenaga kerja dapat memperlambat respons mereka. Krisis kepercayaan. PHK besar-besaran ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan konsumen terhadap industri otomotif Eropa secara keseluruhan. Ketidakpastian tentang masa depan perusahaan-perusahaan besar seperti Bosch dapat mengurangi minat investasi di sektor EV. Dampak sosial. Ketidakpastian pekerjaan. PHK ini tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan pekerja lainnya di industri otomotif. Hal ini dapat memicu kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan di sektor yang lebih luas. Secara keseluruhan, langkah Bosch untuk memangkas tenaga kerja mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh industri otomotif Eropa dalam transisi menuju kendaraan listrik. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak ini bisa memperlambat kemajuan dalam adopsi EV dan inovasi teknologi di kawasan tersebut. Penjualan mobil listrik di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan Thailand. Berikut adalah perbandingan antara kedua negara dalam hal penjualan mobil listrik. Penjualan mobil listrik di Indonesia. Peningkatan penjualan. Dari Januari hingga Agustus 2024, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 23.045 unit, meningkat 177,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya 8.310 unit. Kontribusi terhadap pasar, mobil listrik kini menyumbang sekitar 4,11% dari total penjualan mobil nasional, yang berjumlah 560.619 unit. Model terlaris. Beberapa model yang paling laris termasuk Wuling Bingo EV, Chery Omoda E5, dan BD Seal, menunjukkan keberagaman pilihan yang tersedia bagi konsumen. Penjualan mobil listrik di Thailand. Penurunan penjualan. Di Thailand, penjualan mobil listrik diperkirakan tidak akan mencapai target tahun ini, dengan proyeksi hanya mencapai 80.000 unit dibandingkan target awal 150.000 unit. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam adopsi kendaraan listrik di negara tersebut.
Kondisi pasar, meskipun ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik, seperti insentif pemerintah, pasar Thailand masih mengalami kesulitan dalam menarik minat konsumen secara luas. Perbandingan aspek Indonesia-Thailand. Total penjualan 2024, 23.045 unit 80.000 unit, target. Pertumbuhan year-on-year plus 177,32% tidak ada data pertumbuhan. Kontribusi terhadap pasar 4,11% dari total penjualan tidak disebutkan. Model terlaris Wuling Bingwo EV, Chery Omoda E5 tidak disebutkan. Kesimpulan. Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam penjualan mobil listrik dengan dukungan dari kebijakan pemerintah dan meningkatnya minat konsumen. Sebaliknya, Thailand menghadapi tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik, mencerminkan perbedaan dalam dinamika pasar antara kedua negara. Penurunan permintaan mobil listrik di berbagai negara disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang teridentifikasi. Point 1. Ketidakpastian ekonomi. Tingkat suku bunga tinggi, banyak produsen mobil, termasuk Tesla dan Volkswagen, mengungkapkan kekhawatiran tentang tingginya suku bunga yang membuat pembiayaan kendaraan menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi minat konsumen untuk membeli mobil baru. Krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan lonjakan utang rumah tangga di negara-negara seperti Thailand juga berkontribusi terhadap penurunan permintaan. Point 2. Kekhawatiran konsumen. Menunggu model baru, banyak konsumen memilih untuk menunggu model kendaraan listrik yang lebih murah dan lebih canggih, mengingat teknologi EV terus berkembang. Mereka khawatir bahwa kendaraan yang dibeli sekarang akan cepat kehilangan nilai. Kurangnya kepercayaan, ketidakpastian mengenai komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pengisian daya dan dukungan untuk kendaraan listrik juga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap EV. Point 3. Infrastruktur pengisian daya. Keterbatasan infrastruktur. Di Eropa, kurangnya infrastruktur pengisian daya yang memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat adopsi kendaraan listrik. Konsumen merasa khawatir tentang kemudahan akses untuk mengisi daya kendaraan mereka. Point 4. Perubahan kebijakan dan insentif. Pengurangan subsidi. Banyak negara telah mulai mengurangi atau menghapus subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya mendorong pertumbuhan pasar. Hal ini membuat harga kendaraan listrik menjadi lebih tinggi dan kurang menarik bagi konsumen. Regulasi yang tidak kompetitif. Di Eropa, ada kritik terhadap lambannya regulasi yang mendukung impor kendaraan listrik dari negara lain, terutama dari China, yang memiliki kebijakan subsidi lebih agresif. Point 5. Persaingan dengan kendaraan konvensional. Preferensi terhadap kendaraan tradisional. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, banyak konsumen kembali memilih kendaraan berbahan bakar fosil yang sudah dikenal, daripada mengambil risiko dengan teknologi baru seperti EV. Secara keseluruhan, penurunan permintaan mobil listrik mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi oleh industri otomotif global saat ini, termasuk faktor ekonomi makro, perilaku konsumen, dan kebijakan pemerintah.